Halo? Ya, jelas, Bu. Ya. Oke, selamat evening. Eee, halo? Halo? Ya, Masih kedengeran Bu. ya? Kedengeran. Oh, oke oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Tony untuk kesempatan yang diberikan, kita santai aja mungkin ya sore ini. Jadi, saya sedikit sharing mengenai, software Accurate. Kebetulan, saya sudah cukup lama ada di, Accurate ini, jadi mungkin sedikit perkenalan dari saya. Jadi, atau background ya, background. Jadi, di sini saya di Accurate sudah, bergabung sejak tahun 2003. Jadi dulu saya bergabung sebagai, seorang sales, jadi kerjanya ya jualan software ini gitu ya. Saya lulusan dari komputer akuntansi BINUS, lalu masuk ke software ini hingga sekarang, saya diberi kepercayaan untuk menjadi, komisaris di PT Cipta Piranti Sejahtera. Jadi, mudah-mudahan, sedikit, informasi atau, sharing mengenai software akuntansi Accurate bisa bermanfaat untuk teman-teman New Normal Learning Center di sini, yang hadir di sini khususnya. Kalau saya boleh tahu, sebelumnya teman-teman di sini apakah ada yang pernah mendengar software atau mau bersuara juga boleh? Yang di sini. Oke, ada yang dengar, pernah lihat baliho ya. Oke. Kalau boleh tahu teman-teman di sini, background-nya di bidang apa? Atau saya boleh tahu apakah teman-teman di sini, mahasiswa kah? Karyawan kah? Di, sudah pernah pakai? Oh, udah ada yang pernah pakai juga, ada yang pakai juga. Oke, Ibu Leni sudah pakai. Nah, yang mahasiswa di sini, ada yang di akuntansi nggak? Jadi, Accurate ini sebenarnya ada kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan. Jadi, di SMA ada, SMK ada, di, perkuliahan juga ada. Jadi mungkin kalau yang anak-anak akuntansi atau anak-anak, ekonomi akuntansi, ada yang pernah merasakan, dapat lab akuntansinya pelajaran Accurate Software. Anak STI akuntansi, Untar, UI, terus IB gitu mungkin. Oke, usaha sendiri.
Kayaknya bukan anak-anak akuntansi nih ya mahasiswanya ya. Oke, nggak masalah. Jadi sebenarnya accurate ini, oh oke, MYOB saat SMK. Oke, buat Putra Nanda ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen. Jadi ya software akuntansi accurate ini memang dibuat dengan visi semudah mungkin bisa dipakai. Jadi kalau misalnya sekarang kita semua pengguna Microsoft Office itu kan nggak pernah perlu les dulu gitu ya. Jadi mau pakai Excel tinggal klik 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 bisa. Mau ngetik Microsoft Word klik 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 bisa. Oh, ada yang pernah dengar Accurate, ada yang pernah dengar Jahir juga. Oke. Nah, jadi misinya. Oke, Pak Beni pernah jadi dosen akuntansi pakai Accurate 4. Mantap. Di kampus mana, Pak? Jadi planningnya Accurate ini dibuat supaya bisa semudah mungkin dipakai oleh user. Perlu tahu akuntansi? Enggak juga, karena software akuntansi ini, Accurate ini sudah menyediakan sampelnya yang bisa langsung dipakai. Oke, Politeknik Karya Persada ya. Nah, saya akan mulai untuk biar lebih jelas ya, apa sih sebenarnya Accurate ini. Yes. Ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya di tengah penjelasan atau informasi yang secara saja ya. Jadi Accurate adalah software online. Oke, sebentar. Lesson-nya mana ya? Berdiri dari tahun 1900 dengan versi desktopnya. Jadi kalau dulu Accurate itu perlu diinstal di komputernya masing-masing. Nah, untuk sekarang Accurate sudah hadir dalam versi online sejak 2000. Oh, oke, sorry ya, ini banget ya. Saya coba ini deh. Tes. Ya, sahabat Sudah kelas mulai mohon menunggu ya, mungkin gangguan jaringan Wi-Fi-nya ya. Oke, sudah mulai jelas belum? Jelas ya sudah ya. Oke. Sudah ya. Sekarang udah bisa ya.
Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Oke. Tes. Sudah cukup jelas sekarang? Sorry nih, ternyata di sini jaringannya nggak bagus. Ya, oke. Accurate Online Product Overview. Jadi Accurate ini berdiri tahun 1999, awal tahun 2000-an. Jadi dulu adalah versi desktop di mana user atau customer perlu menginstal. Nah, kalau saat ini sejak 2016 Accurate sudah punya yang versi web base-nya. Jadi bisa di input atau dibuka dari mana saja oleh user. Yang penting punya jaringan internet. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang pengusaha yang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Jadi ada yang di dalam perusahaannya kalau mau lihat laporan susah banget nih kalau mau minta laporan sama anak-anak accounting-nya, "Oh belum Pak," "Oh stoknya belum beres Pak," gitu ya. Terus kita perlu nagih sama siapa saja nih gitu. Nah ini kalau banyak yang biasanya kalau yang pembukuannya manual atau kita biasanya pakai buku, itu Bapak Ibu akan sulit untuk mengetahui laporan-laporan seperti ini. Jadi mau tahu bulan ini untung apa rugi, mau tahu keuangan kas ini oke apa enggak gitu ya, cash flow-nya masih cukup atau tidak untuk kita misalnya membeli stok dan lain sebagainya gitu. Nah, karena kita tidak punya pembukuan atau punya pembukuan, tapi sebenarnya terpisah. Ada buku stok sendiri, ada buku kas bank sendiri, ada buku hutang atau piutang sendiri. Yang ini setiap kali nggak bisa secara real time kalau untuk mendapatkan datanya. Lalu ya banyak waktu terbuang karena tidak punya sistem. Bapak Ibu juga jadi perlu punya staff gitu ya yang lebih karena kalau mau tanya yang satu harus sama si A, yang satu lagi sama si B gitu. Jadi akan banyak makan waktu, banyak makan biaya gitu dan kalau Bapak Ibu yang saat ini bergerak di marketplace juga mungkin akan tambah kewalahan karena misalnya transaksinya membludak, mesti catat di buku, ulang lagi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini seringkali dihadapi oleh para pelaku usaha yang pembukuannya manual atau mungkin nggak pakai pembukuan, yang penting pokoknya ada uang masuk ke laci gitu. Jadi saya pakai aja gitu, kelihatannya uangnya banyak, tapi ternyata itu adalah uang modal dan lain sebagainya gitu. Apakah ada Bapak Ibu yang mengalami kendala seperti ini? Oh ada ya, Pak Jos. Oke, Pak Hubert. Oke. Nah, kalau menurut saya pribadi nih Pak, kalau yang namanya perusahaan kecil, kalau Bapak dalam satu hari udah bisa punya omset 1 juta sebenarnya
udah boleh pakai pembukuan ya, gitu. Kalau menurut saya gitu, karena dari omset Bapak bisa menyisihkan untuk mempunyai infrastruktur yang akan membantu Bapak ke depannya menjadi lebih baik. Biasanya kan pengusaha gini nih, usaha saya masih kecil gitu. Saya baru mulai kok gitu kan, transaksinya masih sedikit. Justru di saat masih kecil itulah sebenarnya kalau transaksinya cuma 5 misalnya, 5, tapi omset dan keuntungannya sudah lebih dari 2 juta, menurut saya itu sudah perlu pembukuan. Karena kenapa? Kita perlu tahu, kita perlu memisahkan keuangan pribadi kita dengan keuangan perusahaan. Nah, dengan mencatat di dalam aplikasi itu akan memudahkan Bapak untuk mengetahui, oke, uang yang saya boleh pakai itu seberapa ya, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan di sini, eee bisa membantu memberikan insight kepada Bapak Ibu yang saat ini terutama yang menjalankan usaha atau sebagai pelaku accounting yang di perusahaannya masih pelit nih nggak mau invest gitu. Tapi kita selalu dikejar-kejar nih sama bos. Gimana laporan kamu? Bagaimana nih? Kok stoknya nggak balance gitu kan? Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi insight gitu untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. Nah, di sini Ecure hadir. Jadi supaya pekerjaan Bapak Ibu, supaya bisnis Bapak Ibu bisa berjalan lebih lancar, terus bahkan bisa lebih berkembang karena waktu Bapak sebagai pelaku bisnis bisa memikirkan strategi lain. Waktu Bapak bisa digunakan untuk memikirkan ide-ide atau memikirkan jenis marketing yang harus saya lakukan gitu. Jadi nggak lagi diribetin nih sama anak kantor atau nggak diribetin, Pak, ini tagihannya sekian gini, kapan mesti nagih ya gitu. Nah, itu kita jadi head itu akan puyeng gitu ya. Nah, dengan adanya Accurate Online dengan misi yang tadi saya sampaikan di awal adalah harapannya software yang dibangun ini bisa digunakan semudah mungkin untuk pelaku usaha, bahkan untuk orang-orang yang bahkan tidak ngerti akuntansinya seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Oke, Ibu Wiryani. Saya dan suami wira swasta pembukuan manual, lulusan akuntansi. Oke. Ibu Iriani boleh tahu ada di mana ya lokasinya? Oh, Riau. Oke. User friendly tidak. Oke. Jadi nanti mungkin di sesi berikutnya ya kita akan ada seperti sesi training singkat lah cara pakai Accurate. Nah, kalau misalnya user friendly itu kembali lagi kepada kebiasaan. Kadang kalau memang belum pernah pakai software, itu kita akan mudah untuk mempelajari sesuatu gitu. Jadi kita akan anggap ini gampang gitu. Tapi kalau kita sudah pernah pakai software lain yang udah biasa tapi mau beralih gitu. Nah, ini biasanya yang agak susah gitu. Agak susahnya itu dalam tanda kutip sebenarnya bukan softwarenya yang susah, tapi karena kita harus beradaptasi ulang. Itu yang membuat udah ribet gitu, jadi males gitu. Tapi sebenarnya software ini gampang banget gitu. Bapak Ibu nanti nggak perlu install,
maybe next week gitu ya, kita akan coba memulai dari membuat database baru, lalu kita coba sama-sama input transaksi ke dalam Accurate bagaimana sih gitu. Nah, di pasarnya ada software akuntansi, ada juga yang menawarkan software ERP. Apa beda yang mendasar dari keduanya? Oke, secara istilah gitu, ERP ini biasanya lebih kepada kelas enterprise, terus dibilang kelengkapannya itu makanya jadi software-nya ERP integrated dengan payroll, integrated dengan marketing tools misalnya. Jadi ya artinya skupnya memang jauh lebih luas. Tapi Accurate sendiri ini nanti akan saya jelaskan di bawah sebenarnya ada fitur apa aja sih Accurate itu ya. Nah, ERP juga yang paling mendasar lagi adalah harganya gitu. Jadi software ERP biasanya nggak murah gitu. Terus kalau software Accurate juga kita softwarenya sudah paket, sudah tidak bisa dimodifikasi, udah nggak bisa di request misalnya saya mau dong dibikinin modul tambahan untuk perhitungan jam masuk keluar kantor misalnya gitu ya, karena untuk kebutuhan HRD, nah itu nggak bisa tuh gitu. Jadi Accurate adalah software paket yang sudah lengkap dari mulai pembelian, penjualan, stok, menjurnal, sampai dengan laporan keuangan, rugi laba gitu, neraca, cash flow itu sudah ada. Ya, saya menjawabnya nanti lagi. Jadi tentang Accurate Online. Nah, Accurate adalah software bisnis lengkap untuk membantu pebisnis mengelola, mengawasi, dan menyajikan laporan keuangan bisnis dengan mudah. Ya, mulai tahun ini kita tagline-nya udah tidak menyebut Accurate sebagai software akuntansi saja, gitu ya, karena mulai tahun ini Accurate menjadi platform atau menjadi rumah gitu untuk software-software lain juga bisa integrate dengan kita gitu. Jadi kita ada kerjasama dengan software-software lain yang dibutuhkan juga oleh pebisnis, tapi include dengan Accurate gitu. Jadi kita saat ini, jadi kita tidak menyebut diri kita sebagai software accounting saja, tapi kita menjadi software bisnis yang terintegrate gitu. Jadi kalau misalnya user mau pakai salah satunya adalah misalnya yang terkait dengan marketplace. Jadi kalau Bapak Ibu ada usaha di marketplace, Tokopedia, Shopee gitu, nah itu bisa diintegrasi gitu. Terus kalau misalnya ada udah pakai Mokapos gitu ya. Nah, Mokapos ini kan software point of sales yang untuk di kasir gitu. Sebenarnya Accurate sendiri bisa nggak sih kalau buat dipakai di kasir? Bisa. Tapi kadang untuk bisnis tertentu mereka melihat Accurate ini invoice-nya terlalu komplit dan lain sebagainya. Jadi mereka memilih Mokapos. Nah, ketika mereka memakai Mokapos nggak ada accounting-nya. Jadi mereka sambung dengan Accurate. Gitu. Kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Jadi Accurate menjadi suatu platform software lain. Nah, sejak berdiri, sejak 2016 itu Accurate sudah mempunyai 377.000 pengguna. Ya tadi sejak tahun 2000 ya, 1999 atau 2000. Nah, kita sudah 20 tahunan berpengalaman di bidang software akuntansi. Oh ya, Accurate ini buatan lokal ya. Jadi memang software Indonesia gitu. Jadi bukan software luar, dari kita memang software Indonesia. Nah, Accurate sendiri 6 tahun berturut-turut meraih Top Brand Award.
Nah, ini dia. Jadi accurate bisanya apa aja gitu ya. Ada penjualan, ada pembelian, ada stok, ada biaya, ada pencatatan aset, ada untuk perpajakan. Jadi perpajakan ini kita juga sudah bekerja sama dengan Dirjen Pajak terintegrasi. Jadi untuk e-filing, e-faktur itu sudah bisa otomatis hanya dengan proses kirim CSV gitu ya. Jadi nanti orang perpajakan biasanya pasti lebih paham fitur perpajakan di Accurate ini bisa dipakai seperti apa gitu. Lalu tersedianya laporan keuangan dan integrasi partner. Teman-teman di sini ada yang bergerak di bidang jasa? Oh, ternyata udah ada yang nanya ya. Oh, pertanyaannya udah banyak nih. Sorry, saya nggak kelihatan. Accurate bisa digunakan di perusahaan jasa. Jadi untuk perusahaan dagang dan jasa ataupun publikasi, Accurate punya gitu ya. Jadi kalau jasa kan nggak pakai stok, oh bisa gitu. Jadi kita bisa melakukan pembukuannya juga secara benar. Oke, saya sambil baca lagi nih. Nanti kebanyakan belum dijawab jadi. Pembukuan dipegang, oke. Yang tadi Ibu Wiryani sudah, oke. Nah, yang Pak Jose pembukuan dipegang oleh staf. Saya hanya dapat laporan akhir, tapi saya susah kontrolnya. Saya perlu sistem akunting yang bisa online dilihat oleh pihak terkait. Oh, oke. Ya, tadi karena ini kita sebut Accurate Online, jadi bisa dibuka dari mana saja, Pak. Bapak bisa memberi akses kepada orang-orang di kantor sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi nanti si A harus input penjualan tapi nggak boleh dilihat sama si B gitu. Jadi aksesnya bisa dipisah sesuai dengan ada fitur-fitur yang di sini. Jadi orang penjualan hanya boleh buka modul penjualan, orang pembelian itu biasanya owner dan orang purchasing gitu ya. Terus lalu orang gudang, orang accounting dan finance gitu. Ini boleh buka yang biaya, aset tetap. Accounting biasanya boleh buka semuanya. Accounting boleh tahu semuanya. Gitu. Tapi kalau orang penjualan gudang itu otomatis nggak boleh digabung. Gitu. Terus user friendly tidak sudah, Ria oke. Nah, di pasaran ada software akuntansi oke sudah. Untuk program Accurate Database yang online apakah aman? Maksudnya data penyimpanan. Oke. Jadi untuk database online ini ada disimpannya di server kami. Server kami ini juga nggak hanya satu tempat. Jadi kita punya beberapa tempat server. Jadi in case kalau misalnya satu server kenapa-napa, ini kita punya backup data customer di server yang lain. Terus kalau misalnya, jadi dan terencrypt ya Pak ya Ibu. Jadi aman nggak data saya? Terus bisa bocor nggak gitu? Ini terencrypt. Jadi kita tidak tahu sebenarnya ini milik siapa gitu. Terus program Accurate apa familiar untuk koperasi di mana laba rugi pakai, sisa hasil usaha kurang diedit. Secara pencatatannya sebenarnya sama aja sih Pak, maksudnya dengan Accurate Desktop. Tinggal ini yang diedit nih maksudnya apa ya? Saya kurang nangkap. Program siasatin saat ekspor ke Excel baru bisa diganti.
Oh, oke. Untuk pencatatan data simpanan pokok wajib dan sukarela ya. Nah, untuk lebih teknis begini nanti, boleh Bapak, WA dulu ke Pak Tony, nanti biar Pak Tony sampaikan pertanyaan-pertanyaannya yang belum bisa saya jawab di sini, biar saya cari tahu, Pak, supaya saya nggak salah jawab, begitu ya. Oke, Pak Beni. Oh ya, terima kasih karena suka accurate daripada MWOB. Oke. Cocok untuk bisnis jasa? Ya, cocok. Bisa. Saya profesi akuntansi, sekarang pakai Moka Pos. Oke. Nah, Bapak kalau misalnya pakai Moka Pos, bisa diintegrasikan tuh Pak dengan Accurate di consumer good. Oke. Jasa pembuatan laporan keuangan. Oke. Nah, ini konsultan-konsultan juga banyak. Jadi, kalau misalnya kita punya klien juga, jadi konsultan, keuangan yang mengerjakan pembukuan, klien-kliennya itu dengan pakai Accurate. Jadi, supaya Bapak lebih mudah buat kontrolnya. Nanti, apakah, Bapak membeli untuk kliennya atau kliennya hanya kayak sistem sewa ke Bapak bayar jasa, pokoknya udah dikerjain deh pembukuannya, itu bisa ya. Jasa bengkel bubut dan kontraktor, bisa. Eee, Developer properti juga bisa. Jadi Accurate ini sebenarnya, tools ya, Pak. Jadi kalau ditanya, "Bisa apa enggak?" Gitu. 85 persen pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan, transaksi dan keuangan itu bisa dikerjakan dengan Accurate. Tetapi, kembali lagi, buat developer properti ini, yang seperti apa gitu. Kita perlu tahu dulu, kebutuhan yang Bapak inginkan untuk di developer properti ini apa. Kalau misalnya kebutuhan RAB, oh ada gitu. Jadi Accurate ada versi yang, deluxe-nya itu, bisa dipakai untuk, buat RAB gitu. Terus kalau misalnya untuk bengkel bubut ini tergantung nanti transaksinya yang ada, potong-potongnya dulu atau, beli jadi dan lain sebagainya. Nah itu bisa gitu. Jadi, selain, software-nya general, artinya, banyak cara untuk menginput transaksi ke dalam Accurate supaya bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan atau, mencatat sebuah transaksi itu, tetap benar gitu dan mengurangi, penyelewengan-lah, mengurangi, kerugian dan lain sebagainya ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi pakai Accurate ini, setup-nya sangat mudah. Tanpa instalasi, bisa diakses dari mana saja melalui web browser, lalu nanti tinggal cukup, daftar akun online, masukkan data perusahaan, dan mulai catat transaksi. Nah, bagi yang berminat nanti, bisa menghubungi, Pak Tony. Ya, nanti caranya musti linknya dari mana, nanti akan, di akhir mungkin akan diinfokan oleh Pak Tony ya, Pak. Nah, data seperti daftar barang, jasa, pelanggan, supplier. Nah, jadi kalau misalnya sekarang saya, eee, sama sekali deh nggak tahu apa-apa soal pembukuan, saya cuma tahu uang masuk, masuk keluar, uang bank misalnya gitu, di buku gitu ya. Lalu, saya cuma tahu saya punya catatan hutang ke PT A, B, C gitu. Terus, saya tahu customer A, B, C punya bond, yang perlu saya tagih sekian sekian sekian. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya nggak usah khawatir. Untuk software akuntansi, yang pertama kali kita butuhkan adalah sebenarnya chart of account. Chart of account itu, kalau misalnya di akuntansi itu yang penomoran-penomoran atau kode-kode jurnal lah gitu ya. Nah, ini mau masuk ke mana mau masuk ke mana. Nah, kalau itu, wah saya nggak bisa, nggak ngerti nih gitu kan. Jadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena Accurate sudah menyediakan ada yang namanya sampel atau,
yang istilahnya auto create database gitu ya. Jadi sudah ketika bikin database tinggal ikutin aja, saya mau yang advance atau yang biasa gitu. Nah, tinggal ikutin aja yang ikut accurate punya. Nah, itu sudah jadi. Nanti Bapak tinggal input di modul-modul di dalamnya gitu. Oke, wah Ibu Aminah udah nanya berapa biayanya aja nih. Sabar ya Bu ya. Oke. Nah, inilah alur proses yang dilakukan di modul penjualan. Jadi hari ini kita pelajari teorinya dulu lah ya. Saya menjabarkan sedikit teorinya di dalam fitur Accurate ini, gitu. Jadi tadi kan udah dibilang Accurate ada modul penjualan, ada modul pembelian, ada inventory, keuangan, biaya, gitu ya. Nah ini kalau misalnya transaksi Bapak Ibu di eee, wilayah penjualan istilahnya. Nah, terus kalau saya biasanya ada pakai penawaran dulu sih Bu, gitu. Baru, nanti saya ada kirim delivery order, baru saya bikin invoice tagihan gitu. Nah, di Accurate ini sudah lengkap, udah disiapin. Jadi Ibu bisa pakai, jadi, alurnya dalam proses penjualan itu, dari mau bikin penawaran dulu boleh. Terus, habis penawaran baru alurnya sales order, juga boleh. Habis sales order, ini, mau langsung ke invoice boleh, mau langsung ke DP juga bisa. Jadi alurnya ini bisa. Jadi dan tidak harus urut. Jadi kalau saya mah simpel banget Bu, saya tuh dari bikin, delivery order aja langsung invoice udah bisa. Oh, atau saya misalnya, oh saya biasanya pokoknya pas ngirim langsung saya kasih invoice gitu. Boleh, nggak ada masalah. Jadi tahapan-tahapan ini boleh dilewatin. Ya, 3 tahapan ini boleh dilewatin. Jadi tergantung kepada proses operasional Bapak Ibu seperti apa gitu. Kayak jasa. Jasa saya mah nggak ada kirim-kirim seperti ini. Oke, saya paling pakainya sales order karena saya ada pesan dulu nih jasanya gitu. Nanti kita karena outsource ke orang lain, ya udah kita tunggu lagi nanti pas udah selesai jasanya dikerjakan, kita baru tagih dengan invoice, is okay, no problem. Terus ini kalau mau ada DP dulu juga bisa gitu ya. Nah, terus ketika kita menerima pembayaran dari customer, otomatis itu piutang kita akan berkurang. Nah, kalau untuk perusahaan yang trading itu ada keluar masuk barang, tapi ternyata ada barang reject atau nggak jadi, itu bisa diretur. Jadi kita juga ada modul sales return-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya nggak untuk modul penjualan ini? Oke, saya lanjut ya. Nah, kelola piutang pelanggan lebih mudah. Ya, ini tadi yang sempat saya singgung ya. Jadi kalau misalnya transaksi manual, kita perlu lihat buku hutang tanggalnya di sini, ternyata mesti nagihnya di akhir bulan, itu udah berapa lembar gitu ya, berapa lembar buku yang kita mesti bolak-balik gitu. Belum lagi nanti yang kecoret, salah coret dan lain sebagainya. Jadi dengan aplikasi itu akan mempermudah kita dalam mengelola segala hal gitu, mengelola setiap transaksinya. Kita tinggal buka dari laporan aja atau kita lihat dari reminder. Jadi di Accurate ini ada reminder-nya. Ketika kita buka screen, jadi kalau misalnya saya buka eh,
Ya, ini kebetulan karena saya mengelola data-data store, jadi ini database saya banyak sekali. Jadi ini database store-store yang kita punya ya. Jadi ada ABC atau Accurate Business Center yang kalau misalnya Bapak Ibu ada di Jakarta mungkin pernah lihat ada di Point Square, ada di Arta Gading, ada di Taman Palem, ada di Mall Metropolitan Bekasi, ada di Plaza Semanggi, atau di Gajah Mada dulu, karena sekarang kan Gajah Mada udah sepi banget gitu ya, jadi udah nggak ada nih yang di Gajah Mada tempatnya, jadi kita ini. Nah, untuk melihat ke accurate-nya sendiri, itu saya buka ini ya. Jadi ini tampilan secara pertamanya. Jadi ketika buka software Accurate di database Bapak Ibu nantinya, itu akan terlihat catatan rilis. Oh oke, ini ada perbaikan-perbaikan apa sih, ada rilis apa sih gitu ya. Jadi entah perbaikan bug dan lain sebagainya atau ada minor-minor upgrade akan terlihat di sini. Lalu ada news apa saja ya dari accurate.id. Nah, ini bisa di sini. Lalu ini adalah dashboard yang di mana memperlihatkan hutangnya kapan, perlu ditagih kapan dan lain sebagainya. Nah, ini ada transaksi misalnya ada karyawannya yang hapus pembayaran tanggal sekian. Nah, ini kelihatan. Jadi ini kita bisa setting untuk widgetnya gitu ya, untuk tampilan di ininya. Satu aplikasi Accurate apakah bisa dipakai untuk lebih dari satu database atau PT? Nah, Pak Hari, untuk yang online ini satu aktivasi hanya untuk satu database. Jadi kalau misalnya Bapak punya 3 PT, itu berarti harus membeli 3 aktivasi gitu. Ini tampilan yang tadi ya. Nah, saya balik lagi ke sini. Jadi pantau waktu jatuh tempo piutang secara detail, ini bisa terlihat di dashboard kita atau dari laporan. Jadi Bapak Ibu akan dipermudah. Nah, hemat waktu rekap penjualan dari berbagai online marketplace. Nah, jadi ini yang transaksinya itu tinggal diimpor, dia langsung potong stok ke Accurate-nya masing-masing. Jadi nggak usah input ulang gitu. Kan itu makan waktu sekali ya, apalagi kalau ibu bapak yang marketplace-nya ramai sekali gitu. Nah, itu pasti akan sangat effort lah untuk menginput. Nah, ini sekarang Accurate sudah bisa import dan akan memotong stok Bapak Ibu di dalam Accurate-nya. Jadi nanti tinggal cross check aja sama gudang. Bulan ini stok saldo stoknya berapa, terus kenapa selisih dan lain sebagainya. Nah, kontrol ribuan stok dengan mudah. Nah, jadi ketika kita membangun suatu barang di dalam Accurate, itu Bapak bisa setting dengan bagus. Jadi nanti kalau jadi sebelum misalnya Bapak Ibu mau pakai Accurate, terus kalau barangnya banyak, kategorinya banyak, dan supaya cakep gitu ya, supaya cakep tampilannya nanti munculnya gimana sih. Nah, bisa tuh dibagi per kategorinya, bisa dibagi untuk sesuai dengan mereknya dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya ada yang pakainya barcode, ya itu hanya dicolok aja pakai barcode scanner, nanti nah itu dia udah jadi kode barangnya juga bisa gitu. Jadi itu akan mempercepat, kurang lebih seperti itu. Terus kalau Bapak bergerak di bidang grosir yang main satuannya banyak, ada yang FIS, LOSIN, KODI, dan macam-macam. Nah, itu bisa dikelola. Jadi bisa waktu jualnya kita bisa misalnya Bapak mau jual ke saya, hitungannya yang dalam lusin. Lalu jual ke Pak Tony,
dalam piece gitu. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa multi satuan, juga bisa multi gudang. Kalau memang gudang Bapak lebih dari satu tempat, kira-kira seperti itu ya. Multi currency bisa. Jadi untuk untuk Ibu Juliet kalau transaksinya menggunakan mata uang asing itu bisa pakai multi currency. Nanti di setiap akhir bulannya itu kita ada namanya period end, tapi period end ini bukan tutup buku kayak kita di pembukuan manual ya Bu ya, atau kita tutup buku kayak kita misalnya dari jurnal general ledger gitu, terus nanti ditutup lagi pakai jurnal penyesuaian dan lain sebagainya, bukan. Tapi period end yang di accurate ini adalah untuk menghitung selisih kurs dalam satu bulan tersebut. Jadi kalau setiap kali transaksinya Ibu input rate-nya sesuai dengan hari yang berjalan, lalu ketika akhir bulan kita memanfaatkan fitur period end untuk menginput rate hari itu, lalu dia akan recalculate realized and gain or loss-nya, termasuk sekaligus menjurnal penyusutan aktiva tetap. Jadi Ibu Bapak nggak perlu jurnal-jurnal manual lagi. Kalau misalnya kita punya 50 aset inventory di dalam perusahaan, itu kan makan waktu, effort untuk kita akumulasi penyusutan pada beban penyusutan ini gitu ya. Nah, kalau dengan satu klik period end itu, ini semua sudah otomatis. Realize gain or loss-nya dapat, jurnal penyusutannya juga dapat. Gitu. Contoh yang lagi dibuka ini satu PT tapi punya banyak store. Bisa kelihatan laporan keuangan tiap store. Oh, oke. Bisa kalau dianggap sebagai brands, Pak. Jadi bisa satu database saja, tapi nanti kalau mau buka laporan per store-nya juga bisa. Atau per store-nya ini ternyata Bapak punya pembukuan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya satu PT kita pakai namanya branch. Jadi store-store-nya namanya branch. Jadi kayak holdingnya gitu. Tapi kalau misalnya store-store-nya ini PT-nya beda-beda, itu kita tetap menyarankan satu store, satu database. Ya. Yang ini kebetulan nggak boleh loh, Pak. Tapi nggak apa-apa. Karena ini file pitch deck yang memang dipergunakan di internal, hanya saya berikan di sini gitu ya. Tapi nggak ada masalah kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Bapak boleh berikan pertanyaan-pertanyaan itu ke Pak Tony. Nanti saya akan bantu memberikan jawaban atau mencarikan jawaban yang belum bisa saya jawab hari ini gitu. Boleh ya Pak Hari ya, maaf. Nah, jadi hasilkan laporan keuangan dalam hitungan detik. Accurate ini karena real time proses, jadi apa yang Bapak input saat ini akan langsung masuk ke dalam laporan juga. Jadi nggak perlu nunggu seminggu lagi, 2 hari lagi, 2 jam lagi. Kalau ke anak-anak kantor yang manual kan, tunggu ya Pak, gitu. Habis makan siang ya Pak, gitu kan. Nah kalau ini nggak usah. Jadi setiap ada transaksi masuk, setiap ada transaksi yang ingin dicatat, saat itu juga di ruangan kerja Bapak buka, itu sudah terupdate gitu. Jadi mudah. Lalu kalau misalnya Bapak lihat di laporan sini ini angkanya kan item-item gitu ya. Nah, item-item ini kita bisa klik. Jadi di dalam angka item-item ini ada apa aja sih gitu. Nah, itu namanya fitur drill down. Jadi kita bisa tahu bahwa dari penjualan handphone ini invoice-nya siapa aja atau misalnya jenisnya apa aja, ini kita bisa klik gitu, bisa turun gitu, jadi bisa kelihatan. Nah, selain laporan rugi laba, neraca, buku besar,
stok, itu masih banyak laporan-laporan lain yang secara tampilannya yang paling enak yang mana gitu menurut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh bisa bisa misalnya laporan pembukuan gitu, laporan keuangan, laba ruginya ada yang per month, ada yang perbandingan bulan, ada yang perbandingan ada yang standar gitu. Jadi ada model-modelnya. Jadi nanti kalau udah saya udah sukanya model ini nih. Nah, ini bisa di-memorize. Jadi supaya nanti setiap kali buka yang tampilannya begini lagi. Jangan saya mesti setting lagi. Nah, itu bisa. Jadi di Accurate itu untuk laporannya sangat fleksibel. Nah, terus menyederhanakan proses pelaporan pajak perusahaan. Jadi segala transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, dengan PPN itu bisa dicatat di dalam Accurate. Oh, kalau saya nggak pakai kena pajak gitu. Oh, bisa. Jadi di items atau di barang dan di customer-nya dan di barang dan di customer itu bisa disetting kena pajak atau tidak kena pajak. Kalau misalnya kita setting default itu kena pajak, tapi nanti pada saat transaksi ternyata barang ini ke customer yang lain nggak kena pajak, kita tinggal uncheck aja. Jadi itu sangat fleksibel. Settingnya bagaimana? Nanti pas proses inputnya ternyata nggak pakai kena pajak nih, oh ya udah kita tinggal uncheck aja gitu. Itu bisa. Lalu aplikasi dengan integrasi e-faktur, e-filing, ISPT, PPN, dan e-billing. Jadi karena tadi saya sudah sebutkan bahwa kita adalah partnernya Dirjen Pajak juga, jadi ini semua sudah integrasi. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, oh gawat juga dong. Kalau udah kerja sama-sama Dirjen Pajak, data saya bisa ketahuan dong gitu. Oh enggak. Jadi mereka sama sekali tidak menyentuh ke data-data Bapak Ibu gitu. Itu hanya apa yang kita upload ke sana ya itu gitu. Tapi kalau nggak ngupload, nggak ini atau mau diutak-atik dulu dan lain-lain sebagainya ya terserah gitu. Jadi nggak usah khawatir, oh pakai Accurate bahaya nih gitu kan, enggak. Suaranya nggak keluar, putus lagi. Tes. Masih jelas Bu, masih jelas. Oh oke. Lanjut ya. Wah udah sejam aja nih. Masih punya waktu Pak Tony? Masih Bu, lanjut Bu. Oh, lanjut. Oke. Nah, menjaga keamanan data keuangan Anda. Batasi akses ke data keuangan berdasarkan hak dan waktu. Seperti saya menjawab pertanyaan Bapak siapa tadi, Pak Beni ya kalau nggak salah. Jadi yang butuh software bisa dibuka di mana saja, Accurate bisa. Tapi apakah si yang bersangkutan boleh buka semuanya? Enggak. Kita bisa batasi hak dan penggunaannya seperti apa. Terus kalau misalnya ternyata ada transaksi yang perlu approval Bapak Ibu juga bisa. Kalau misalnya ada pengajuan gitu ya, mau keluar uang sekian juta gitu. Itu perlu di approval dulu nih sama atasannya. Nah, itu bisa gitu. Jadi ini adalah settingan sesuai dengan peranannya masing-masing. Orang penjualan bolehnya apa? Nah, di sini juga ada aktif, terus bisa bikin, bisa mengubah, bisa menghapus, atau boleh cuma lihat doang gitu. Jadi ini semuanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, ini. Jadi semoga ya, jadi dengan adanya Accurate, proses-proses yang istilahnya administrasi gitu ya, yang sifatnya administratif itu bisa terbantu dengan Accurate. Jadi dari mulai transaksi, buktinya mana sih gitu kan. Kalau misalnya dulu pakai buku besar lagi, jurnal, terus nanti ngerjain neraca saldo, belum lagi kalau nggak balance kan gitu kan. Terus nungguin laporan keuangannya, udah ganti bulan, udah setengah bulan masih belum jadi kan gitu. Nah kalau pakai Accurate udah nggak usah lagi
Dari bukti transaksi ya udah kasih aja ke finance, jurnalin, masukin ke dalam Accurate. Tik, habis selesai klik enter, save, laporan Bapak Ibu udah jadi. Bapak tinggal buka deh di ruangannya masing-masing gitu. Nah, ini fitur-fitur yang kalau tadi yang ada penjualan, pembelian, stok itu kita sebut modul ya. Nah, kalau ini adalah fitur umumnya. Jadi fitur yang ada atau hal apa sih yang bisa dipakai lagi nih di Accurate gitu kan. Nah, jadi kita bisa multi user, multi currency, lalu kalau mau sekedar mencatat payroll karyawan juga bisa gitu. Tapi bukan ke software HRD ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan software HRD, tapi sekarang di Accurate Online sudah ada fasilitas untuk mencatat payroll karyawan. Jadi misalnya ada BPJS-nya, ada tunjangannya apa itu bisa. Udah bisa di-input di sana. Perhitungan PPh 21-nya juga ada gitu. Tapi kalau untuk absensinya nggak bisa ya gitu, enggak gitu. Nah, transaksi berulang atau recurring ya. Kalau transaksi berulang ini misalnya kita setiap bulan harus bayar biaya internet atau biaya yang fix deh kira-kira. Misalnya apa ya Bapak Ibu? Misalnya oke deh buat kuota data gitu ya. Setiap bulan tuh sebenarnya udah pasti jurnalnya gitu-gitu aja. Biaya telekomunikasi pada bank keluar, angkanya juga sama persis gitu. Nah ini kita bisa save, istilahnya save, ini menjadi transaksi berulang yang nanti bulan depan atau kita bisa setting untuk berapa lama gitu. Oh oke, 12 kali deh pokoknya itu lagi gitu. Nah itu kita bisa set 12 kali, kita tinggal ganti tanggalnya atau kita ganti nomor ininya aja gitu, nomor vouchernya gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu kita juga sudah tersedia SmartLink Internet Banking, jadi bisa rekonsiliasi banknya bisa langsung dengan misalnya Bapak ada bank BCA bisa, saya lupa Mandiri atau BNI yang bisa ya. Jadi ada 2 bank deh yang ini bisa. Perhitungan aset tetap yang tadi, perhitungan fix aset, jadi penyusutan dan rugi labanya sudah bisa otomatis dihitung. Nah, lalu untuk penjualan dan pembelian, kalau misalnya ada yang sifatnya konsinyasi, itu juga bisa. Uang muka, retur, tukar faktur, faktur sebelum pengiriman ya tadi desain tampilan invoice, lalu stok opnam, pekerjaan pesanan. Nah, kalau ini yang ada kayak semi-semi rakitan misalnya ya. Nah, bisa tuh. Jadi kalau misalnya saya toko komputer nih, gitu. Saya toko komputer. Ada customer datang mau dong rakitin komputer yang high end misalnya untuk game, ROG lah apalah gitu ya misalnya. Nah, itu kan namanya merakit. Jadi bukan yang udah satu PC jadi. Dan kalau misalnya satu PC jadi, misalnya mau belinya yang merek apa kan udah dalamnya isinya ya udah satu paket. Tapi kalau ini karena dia order comot-comot nih dari yang satu ini, oh nanti ada yang ambil monitornya, ada ambil keyboardnya, ada ambil casingnya, ada ambil RAM-nya gitu kan. Nah itu kan dicomot-comot, dirakit menjadi satu namanya komputer game super duper misalnya gitu. Nah itu bisa pakai fitur namanya job costing. Ada pekerjaan assembly lain juga bisa gitu. Bedanya assembly job costing dengan manufacturing adalah di manufacturing ini assembly-nya per sekali pakai, istilahnya nggak ada pakai apa tuh resepnya itu loh, bomnya nggak pakai bom. Jadi kalau misalnya kayak kita perusahaan kue atau donat, misalnya tukang bikin donat deh gitu, tukang bikin donat
Kalau kita pakai job costing, setiap kali kita mau produksi, kita harus bikin job costingnya lagi. Jadi tarik tepung terigunya berapa, gulanya berapa, menteganya berapa, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita pakai fitur manufacturing yang ada BOM-nya, itu nggak bisa dipakai. Itu langsung kita cuma narik resepnya aja. Jadi bikin resepnya sekali, bahwa terigunya sekian gram, menteganya sekian gram, gulanya sekian gram. Nah, nanti ketika kita mau bikin donat batch kedua gitu, itu sebenarnya kita tinggal tarik resepnya. Itu perbedaan antara modul manufacturing dengan pekerjaan pesanan atau job costing ini. Jadi kalau yang bukan pabrikasi itu nggak usah pakai accurate yang pabrikasi, tapi cukup dengan yang standar ini sudah bisa mengcover semuanya, gitu ya. Terus multi gudang dan multi satuan, tadi di awal sudah sempat dijelaskan. Jadi kalau banyak lokasi, ketika satu transaksi itu tinggal ditarik aja, pilih gudang pusat misalnya, atau pilih gudang Mangga 2 gitu. Itu supaya stoknya itu yang berkurang benar-benar di gudang yang bersangkutan. Jadi nggak salah pilih gudangnya. Ya, multi satuan yang tadi ada piece, ada lusin, ada lot, dan lain sebagainya. Bisa juga pakai nomor seri atau batch. Nah, untuk perhitungan biaya perhitungan persediaan ini di Accurate itu hanya disediakan 2, mau FIFO atau pakai rata-rata. Ini di settingnya pertama kali. Jadi kalau sudah memilih FIFO, lalu mau berjalan transaksinya itu sudah tidak bisa diganti, gitu ya. Lalu nah, kalau untuk yang standar, ini yang tadi 3 bagian ini sudah ada semua, sudah termasuk dalam harga hitungan paketnya. Tapi, untuk add-on fitur ini, nah ini yang multi cabang, tadi yang, Bapak tanyakan kalau saya satu PT, tapi banyak store, itu kita pakainya multi cabang. Atau pakainya, kalau misalnya saya maunya karena saya banyak proyek-proyek misalnya. Nah, ini pakainya yang cost and profit center. Atau yang beneran pabrikasi, pakainya yang modul lengkap manufacturing. Nah, add-on fitur ini akan dikenakan biaya tambahan selain dari biaya standarnya. Oke, apakah kita perlu siapkan hardware-nya? Untuk hardware-nya sebenarnya sangat simpel, Pak. Bapak bisa hanya pakai laptop saja, lalu dengan printer biasa atau pakai printer dot matrix it's okay gitu. Eee, tapi untuk kita yang ada posisinya di luar atau misalnya kita berada di pihak manajemen yang mau buka di mana aja, yang nggak perlu ngeprint, yang nggak perlu bukan di operasional lah istilahnya, hanya kerjakan buka di HP juga bisa, Pak. Jadi dari HP aja udah bisa, atau ya buka laptop kayak saya di sini saya buka laptop gitu. Saya ada di desa asal yang penting ada WiFi-nya, saya bisa kerja, saya bisa pantau dari manapun gitu. Data digital perusahaan saya apakah menjadi milik saya atau milik Accurate? Bila milik saya, bagaimana cara mendapatkannya? Data datanya ini disimpannya di server kita. Untuk saat ini user Accurate istilahnya itu belum bisa mendownload atau mengcapture datanya untuk disimpan di tempatnya sendiri. Jadi kalau misalnya yang karena ini sifatnya cloud servernya barengan ya Pak ya, cloud servernya barengan. Tapi kalau misalnya Bapak maunya yang private, kita ada private cloud. Cuma kalau pakai private cloud, Bapak mesti punya IT-nya sendiri. Nanti upgrade-nya, update-nya itu pihak Bapak yang melakukannya sendiri gitu. Jadi untuk istilahnya kalau seperti ini, yang kami sarankan adalah setiap bulan
setiap bulan jika memang transaksi Bapak Ibu sudah fix gitu, sudah close lah, artinya ini sudah nggak boleh diganggu gugat, itu Bapak bisa download. Jadi sistem apa ya? Sistem backup-nya itu bukan berupa database-nya, tapi berupa seperti hard copy-nya, Pak. Report-nya. Jadi apakah itu mau di-print atau apakah itu mau disimpan sebagai file, cuma bentuknya jadinya report gitu. Boleh report atau boleh bentuk Excel-nya. Jadi kayak misalnya, oh oke, saldo akhir bulan saya, chart of account saya sekian, di-save gitu ya filenya, terus balance customer-nya di-save. In case kalau misalnya Bapak nggak mau pakai Accurate lagi deh, gitu misalnya. Karena develop sendiri misalnya gitu ya. Nah, itu Bapak sebenarnya udah punya data yang Bapak bisa tinggal import aja gitu. Itu yang antisipasi atau cara backup yang kita sarankan. Tapi kalau nggak mau di-backup sendiri, nggak mau nge-print, nggak mau apa juga nggak masalah. Karena ya tadi di cloud server kita juga ada backup-annya gitu. Nah, ini channel-channel atau ya tadi kan Accurate kita sebut sebagai aplikasi bisnis sekarang ya. Jadi sekarang Accurate kerjasamanya dengan barang-barang ini. Jadi ada omnichannel, seller, terus dari Accurate sendiri sekarang kita per tanggal 5 Oktober kemarin kita launch Accurate POS, point of sales. Lalu ada e-seller, ada Moka, ada Pawon. Nah, ini kerjasamanya juga yang Pawon kalau saya nggak salah baru bulan lalu. Terus integrated payment. Nah, jadi ada multi auto transfer melalui BCA, Zendit, UOB, ya, warehouse management. Nah, ini add-on. Jadi kalau yang add-on ini pembayarannya di luar Accurate. Jadi Accurate ada paketannya sendiri. Kalau di luaran ini, jika Bapak Ibu mau menggunakan, jadi ada tambahan biaya-biayanya sendiri. Yang ininya masing-masing, tergantung yang mana yang Bapak mau pakai. Nah, ini dia. Siapa saja sih yang bisa menggunakan Accurate online gitu kan? Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan usaha jasa. Nah, ini beberapa customer kami yang sudah menggunakan Accurate. Lalu perusahaan-perusahaan food and beverage gitu kan. Ada Singfutang, ada Java Kitchen, toko roti, kue gitu. Dan untuk yang manufacturing-nya, nah ini beberapa klien manufacturing. Nah, ini ke harganya nih ya. Tadi Ibu siapa? Ibu Amina ya yang menanyakan harga. Jadi untuk Accurate online ini hitungan per bulannya adalah 220.000 per bulan. Ini sudah termasuk harga termasuk sudah PPN 10%. Untuk berapa user? Untuk 1 user. Jadi kalau misalnya di perusahaannya Bapak Ibu atau di tempat Bapak Ibu bekerja, itu yang pakai pembukuan tuh sebenarnya ada 5 orang gitu kan. Jadi belinya add-on usernya 22.000 per bulan. Jadi kalau misalnya 22.000 kali 5 plus 220.000 per bulan. Itu yang akan menjadi biayanya Bapak Ibu. Kalau ada tambah add-on lagi, oh iya saya yang pakai multi cabang tadi, add-on-nya berapa? Nah ini nanti bisa dilihat di Accurate Store. Jadi di dalam aplikasi Accurate itu ada store-nya, tambahannya berapa biaya-biaya untuk add-on yang Bapak perlukan.
Nah, oke, ternyata sudah selesai sampai di sini. Nah, jadi ini gambaran bahwa di sekitar Bapak Ibu ada software akuntansi yang namanya Accurate, software buatan Indonesia yang sudah berkecimpung 20 tahun membantu para pelaku usaha dalam merapihkan bisnisnya melalui aplikasi keuangan. Jadi laporan keuangannya lebih rapi, lebih bersih, mengurangi resiko manipulasi, kehilangan dan lain sebagainya itu banyak banget gitu. Karena dulu saya ketika saya masih di sales itu saya sering sekali ketemu sama customer-customer saya tuh problemnya adalah orang kepercayaan saya aja ternyata menggelapkan uang gitu ya, atau stok saya sering hilang gitu. Terus setiap kali saya tanya atau minta laporan, nggak pernah bisa cepet gitu. Terus kapan saya harus nagih hutang ke orang yang berhutang kepada saya, atau misalnya ternyata dia hutangnya udah over limit dan lain sebagainya. Nah, itu sering sekali terjadi kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia ya, terutama di Jakarta karena saya ininya di Jakarta sih gitu ya. Kalau sekarang kebetulan lagi di desa aja gitu. Jadi dengan adanya Accurate ya semoga bisa memberikan kebermanfaatan lah untuk para pelaku bisnis, termasuk juga anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah yang mereka nggak bisa lanjut kuliah dan lain sebagainya, itu dengan mereka punya skill Accurate ini, customer kita juga jadi mudah gitu buat dapetin karyawan atau staff yang bisa mengoperasikan Accurate secara langsung. Gitu. Oke, Bu Evi mungkin satu pertanyaan sebagai penutup sesi sore ini ya. Iya. Ya, itu ada satu pertanyaan dari Harry Kue ya, perusahaan makanan dan ada tanggal kadaluarsanya. Artinya barang yang masuk dari gudang kan dia mau lebih awal, harusnya dijual lebih dulu. Bagaimana Accurate bisa membantu? Untuk expired date ini bisa di-input, Pak. Tapi untuk pengaturannya itu tetap perlu ada proses yang mengawasi ya. Cuma Bapak bisa lihat nih sebenarnya yang udah mau expired ini misalnya di gudang A, misalnya row mana aja atau apa, itu balik lagi kepada Bapak bagaimana men-setting barang di gudang Bapak gitu. Jadi misalnya ada kayak apotik gitu. Apotik expired date-nya bisa diisi gitu. Makanan expired date-nya bisa diisi. Kita bisa menambahkan field atau memasukkan tanggal kadaluarsa. Tapi untuk ngeceknya gitu ya, untuk ngecek ke gudangnya by laporan, Pak. Jadi misalnya kita akan filter nih di laporan barang. Laporan barang kita filter yang tanggal kadaluarsanya sekian misalnya. Nanti kan barang-barangnya keluar gitu. Barang-barangnya keluar, terus tampilin gudangnya, Bapak bisa tahu, oh oke, ada barang ini di gudang ini, ada barang ini di gudang ini. Gitu aja sih, Pak. Notif dan lain-lainnya nggak ada keluar gitu. Halo? Halo? Apakah cukup jelas? Pak Ya, Heri? Pak Harry Kue ya, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya. Ya. Nah, Ya. ini ada Ibu Maiska, bayarnya ke mana ya, Bu? Nah, ini sudah ada link untuk trial 30 hari. Silahkan Bapak Ibu klik di link tersebut, nanti isi data dan lain sebagainya, lalu pilih buat database.
Ya, jadi kalau saya contohkan ini ya. Ini saya contohin ya, saya buka dari ininya. Dari link yang diberikan tadi. Nah, silahkan Bapak Ibu klik di sini. Nah, nanti jangan lupa diisi Pak, Bapak atau Ibu, nomor handphonenya, emailnya apa, terus bikin password. Jangan lupa passwordnya jangan sampai salah. Itu mengandung simbol, ada huruf besarnya, ada angka, ada huruf. Jadi dari link yang diberikan oleh Pak Tony, itu silakan Bapak Ibu mengisi datanya, lalu email yang mau digunakan, setelah itu password dan ini ya, tinggal klik daftar. Nanti kalau sudah selesai, itu Bapak Ibu cukup ke accurate.id-nya aja. Jadi kalau sudah bikin, ini saya logout. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai Google Mail, tinggal klik login aja. Atau kalau enggak pakai nomor telepon, berarti kliknya di sini. Jadi tinggal masuk, masukin password yang tadi Bapak Ibu bikin. Ada simbol, ada huruf besar, ada angka, ada huruf. Nah, tinggal login. Nanti pas login, jadi saya coba login lagi ya. Nah, jadi kalau udah selesai, dia akan tampil seperti ini. Saya geser dulu. Di sini ada area penagihan, ada profil, ganti password, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba trial, silakan buat database-nya di sini. Ya, jadi pas buka database, nah di sini ada database contoh. Kalau mau nyontek dulu bisa. Jadi bisa pilih misalnya retail sample. Nah, jadi ini bisa dilihat nih retail sample ini kayak apa gitu. Jadi ini bisa langsung dipakai, nanti tinggal diganti-ganti nama PT-nya, apanya segala macam ini tinggal diganti-ganti. Atau mau bikin database yang sendiri aja, saya bisa kok setting-setting chart of account dan lain-lainnya daripada saya edit-edit, mendingan saya bikin dari awal deh gitu misalnya. Ya boleh-boleh juga. Ini tinggal tulis nama database-nya yang mau dipakai apa, mau pakai warna background-nya apa bebas terserah, mau pakai gambarnya apa terserah juga. Kurang lebih seperti itu. Database contoh ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu nggak perlu pusing saya pos ini masuknya sebenarnya ke pos rugi laba apa neraca ya gitu. Nah, itu nggak usah pusing lagi karena dengan adanya database retail sampel begini, itu sudah dibikinin chart of account-nya. Jadi tampilan ininya nih, nih tampilan di settingnya sini ya. Ini nanti jadi tinggal masukin aja preferensinya dan lain-lainnya apa. Oh oke, sudah terlogout. Terus chart of account-nya saya mau pakainya apa. Nih, akun perkiraannya. Jadi akun perkiraannya nanti saya mau edit-edit aja ya boleh gitu. Oke Bu, ini akan jadi bahasan minggu depan ya Bu ya? Iya, iya, heeh. Jadi nanti
Kalau yang mau trial sekarang nggak apa-apa, pakai link yang tadi Pak ini coba. Minggu depan kita coba input di database Bapak Ibu masing-masing, ngerjain soal gitu. Oke, baik. Ya. Baik, Bu Evi, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama sharingnya Pak hari ini. Tony, semoga bermanfaat untuk teman-teman New Normal Learning Center. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Semoga mendapat ilmu baru lah, mendapatkan wawasan yang baru terkait dengan software accounting ini. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Baik, terima Selamat kasih Bu Evi. sore. Sore. Ya, sobat kelas, kita akhiri kelas sore ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Materi kita minggu depan mungkin akan lebih ke praktek ya. Jadi ditunggu kehadirannya di minggu depan di waktu yang sama. Ya, Informasi untuk lanjut yang akan punya pertanyaan silahkan diberikan kepada Pak Tony. Nanti setelah saya dapat, saya usahakan menjawab secepatnya. Oke, ya sahabat kelas kalau ada pertanyaan bisa chat langsung ke saya ya. Ntar akan saya sampaikan ke Bu Evi. Dan minggu depan kita ketemu kembali. Terima kasih atas kehadiran. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Evi. Ya, sore. Sehat semuanya. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.